Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil praktikum kajian IPA MI mengenai cara kerja paru-paru kita. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Muhammad Iksan Al-Ayubi dengan NIM 213141038, kemudian ada Puspa Anggreni dengan NIM 213141050, serta ada Melisa Sekar Ayu dengan NIM 213141058. Selanjutnya yaitu mengenai judul eksperimen. Nah, pada slide ini ada percakapan yaitu mengenai kali ini kita akan membuat eksperimen apa aja sih? Nah, sebenarnya pada pembelajaran ini kita akan mempelajari yaitu mengenai cara kerja paru-paru kita. Selanjutnya yaitu mengenai apa sih tujuan dari eksperimen ini? Mari kita jawab. Yang pertama yaitu untuk menganalisis mengapa paru-paru bisa mengembang dan mengempis saat kita bernapas. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengamati dan memahami mekanisme inspirasi dan ekspirasi pernapasan manusia melalui alat peraga. Selanjutnya yaitu dasar teori. Pernapasan adalah proses penyerapan gas oksigen atau O2 dari lingkungan dan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk karbon dioksida atau CO2. Menurut tempat terjadinya pertukaran gas, maka pernapasan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada pernapasan luar atau eksternal, yaitu merupakan proses pertukaran udara antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Kemudian yang kedua ada pernapasan dalam atau internal, yaitu merupakan pertukaran udara antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Kemudian berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi serta tempat terjadinya pernapasan manusia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Adapun mekanisme pada pernapasan dada dibedakan menjadi dua fase, yaitu ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Yang pertama ada fase inspirasi, yaitu otot antar tulang rusuk berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat atau posisi datar, kemudian paru-paru mengembang, kemudian tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara luar. Kemudian udara yang di luar masuk ke dalam paru-paru. Kemudian yang kedua ada fase ekspirasi, yaitu otot antar tulang rusuk relaksasi, kemudian tulang rusuk menurun, kemudian paru-paru akan mengempis, kemudian tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar, kemudian udara keluar dari paru-paru. B. Mekanisme perut merupakan mekanisme yang melibatkan otot-otot diafragma. Adapun mekanisme perut dibedakan menjadi dua fase, yaitu ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Yang pertama yaitu ada fase inspirasi. Fase ini terjadi akibat dari kontraksi otot diafragma, sehingga rongga dada mengembang. Akibatnya tekanan di dalam rongga dada lebih rendah dari tekanan luar, dan udara luar seperti oksigen itu masuk. Kemudian yang kedua ada fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi, di mana otot diafragma kembali ke posisi semula, yang ditandai dengan turunnya tulang rusuk, sehingga rongga dada mengecil. Hal ini menyebabkan tekanan di dalam rongga dada lebih tinggi dibandingkan tekanan di luar, sehingga memungkinkan untuk udara seperti karbon dioksida keluar. Sebelum melaksanakan praktikum, tentunya kita akan mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat dan bahan yang kita perlukan antara lain ada botol bekas, sedotan, balon, karet kecil, karet besar, plastik, plastisin, pisau, korek api, solasi, paku, dan gunting. Siapkan botol plastik, gunting, dan pisau, lalu potonglah menjadi dua bagian botol tersebut. Yang akan kita gunakan adalah botol bagian atas. Panaskan paku menggunakan korek api untuk melubangi bagian tutup botol. Lalu siapkan dua buah sedotan. Kemudian rekatkan kedua sedotan dengan isolasi di bagian bawah, tengah, dan atas, hingga dua sedotan tersebut membentuk huruf Y. Lalu siapkan dua buah karet kecil dan dua buah balon. Ambil dua balon kecil dan ikatkan pada ujung sedotan plastik yang sudah berbentuk Y dengan karet kecil satu persatu. Ikat dengan benar, jangan sampai sedotan plastik kempes karena terlalu kencang mengikatnya. Selanjutnya, masukkan selang Y yang sudah dirangkai dengan balon ke dalam botol melalui bagian bawah botol.
Tutuplah botol dengan tutup yang telah dilubangi dengan rapat. Pastikan selang Y juga masuk ke lubang yang ada di tutup botol. Lalu gunakanlah plastisin untuk menutupi area atas tutup botol, sehingga tidak ada celah udara yang masuk maupun keluar melalui bagian atas tutup botol. Potong plastik menjadi dua bagian. Yang akan kita gunakan adalah plastik bagian bawah. Lalu tutuplah bagian bawah botol menggunakan potongan plastik dan ikat menggunakan karet gelang. Selanjutnya mengenai data hasil pengamatan. Hasil data pengamatan dari percobaan ini yakni saat bagian bawah balon ditarik, perubahan yang terjadi pada balon dalam botol adalah menggelembung. Sedangkan saat bagian bawah balon dikembalikan pada keadaan semula, balon dalam botol akan mengempis. Kemudian saat jalan udara dibuka, tarikannya terasa ringan dan mudah. Sedangkan saat jalan udara ditutup, tarikannya terasa berat dan tertahan. Model pernapasan dalam percobaan ini adalah sedotan sebagai tenggorokan dan saluran bronkus, balon sebagai paru-paru, botol sebagai tulang rusuk manusia, plastik sebagai diafragma, dan ruang udara sebagai rongga dada. Dalam praktikum ini, kelompok kami menggunakan media peraga dari bahan-bahan bekas yang mudah didapatkan di lingkungan sekitar untuk mempelajari cara kerja paru-paru dan sistem pernapasan perut. Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang terbagi menjadi dua, yakni fase inspirasi dan ekspirasi. Untuk lebih jelasnya, kita simak cuplikan video berikut. Saat plastik bagian bawah botol ditarik, maka balon yang ada di dalam botol akan menggelembung. Hal ini terjadi karena tekanan udara di dalam botol berkurang, sedangkan tekanan di luar botol lebih besar. Hal inilah yang membuat balon dalam botol terisi udara, sehingga udara di luar botol akan mengalir ke dalam botol yang dalam percobaan ini diibaratkan sebagai paru-paru. Proses itu disebut dengan proses inspirasi, yakni apabila diafragma berkontraksi dan mendatar, maka rongga dada akan membesar. Sedangkan saat plastik pada bagian bawah botol dikembalikan pada keadaan semula, maka balon akan mengempis. Hal ini dikarenakan karena udara dalam botol lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara di luar, sehingga udara dalam balon yang berada dalam botol akan mengeluarkan udara keluar. Proses ini disebut dengan proses ekspirasi, yaitu apabila otot diafragma berelaksasi, rongga dada akan mengecil. Berbeda saat jalan udara pada ujung botol ditutup, maka tentu saja tidak ada udara yang masuk. Plastik yang ada pada bagian bawah botol, baik itu ditarik ataupun dikembalikan ke bentuk semula, tetap saja balon yang ada dalam botol tidak berubah atau tetap kempis. Selain itu juga, saat kita menarik plastik pada bagian bawah botol, jika jalan udara terbuka, maka tarikannya terasa ringan dan mudah. Namun, jika jalan udara tertutup, tarikannya terasa berat dan tertahan. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam percobaan praktikum menggunakan botol, balon, dan plastik sebagai peraga sistem pernapasan parut, dapat disimpulkan bahwa paru-paru mengembang saat kita menghirup udara, sedangkan pada saat kita mengeluarkan udara, keadaan paru-paru akan mengempis. Hal ini dapat dibuktikan pada plastik yang ditarik akan membuat balon di dalam botol menjadi membesar, karena terisi udara dari luar. Hal ini dikarenakan tekanan udara dalam botol berkurang, sehingga tekanan udara di luar botol yang lebih besar akan masuk ke dalam. Proses ini mirip dengan proses pernapasan saat kita bernapas, atau inspirasi. Sedangkan pada saat plastik dikembalikan ke wujud semula, akan membuat balon di dalam botol mengempis. Hal ini dikarenakan tekanan di dalam botol lebih besar daripada tekanan di luar botol, sehingga udara yang ada di dalam botol akan keluar. Proses ini mirip dengan proses pernapasan saat kita mengeluarkan napas, atau ekspirasi. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 9 mengenai praktikum cara kerja paru-paru kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Cukup sekian presentasi hasil praktikum dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.